Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah online HKBP Serpong. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, selama kita pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan bahkan kita masih bisa mengikuti ibadah online loh adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita tenangkan hati dan pikiran kita dulu ya. Untuk memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Benaya Sirait. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini, terima kasih untuk memperbolehkan kami untuk beribadah. Sekarang, kami akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa cepat mengerti dan dapat melakukannya setiap hari. Dan juga berkatilah guru sekolah minggu yang akan mengajari kita pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam aku berdoa. Amin. Terima kasih Benaya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, pastikan kalian duduk dengan nyaman ya. Tapi jangan terlalu nyaman, nanti ketiduran lagi. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Mazmur 127 ayat 3-5. Kakak minta tolong bantuan Nathanael Simanjuntak untuk membacakannya ya. Mazmur 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak-anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Terima kasih Nathanael. Hari ini judul renungan kita adalah Aku Berharga di Mata Tuhan. Kakak punya cerita nih adik-adik. Kalian perhatiin ya, karena nanti kakak akan bertanya di akhir cerita. Jadi ada seorang anak bernama Andi. Andi diejek dan dijauhi oleh teman-temannya karena sepatunya rusak. Namun Andi belum mampu untuk menggantikannya dengan yang baru. Lagi pula, walaupun rusak, sepatu Andi masih bisa dipakai. Andi pun diasingkan oleh teman-temannya dan ia merasa sedih karena hal itu. Andi pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Dan mereka marah kepada Andi. Orang tuanya mengira bahwa Andi memaksa mereka untuk membelikannya sepatu baru. Andi tidak bermaksud demikian adik-adik. Ia hanya ingin ceritanya didengar. Akan tetapi orang tuanya salah sangka dan malah memarahinya. Akhirnya Andi menangis kesedihan di kamarnya. Kenapa tidak ada yang mau mendengarkan aku? Kenapa aku diasingkan? Andi pun merasa tidak ada yang menghargainya dan menyayanginya. Nah, ini pertanyaan kakak adik-adik. Apakah menurut kalian tidak ada lagi yang mengasihi dan menghargai Andi lagi? Hayo jawab, iya sudah tidak ada atau masih ada? Betul adik-adik, jawabannya masih ada. Andi berharga di mata Tuhan dan Tuhan sayang kepadanya. Di saat Andi merasa bahwa dirinya tidak berharga karena teman-teman mengejek dia dan orang tuanya marah kepadanya, Andi kembali disadarkan bahwa Tuhan melihat Andi sebagai seorang yang sangat berharga di matanya. Kakak punya cerita lain nih. Kali ini ceritanya dari seorang anak perempuan bernama Debbie.
Debbie bertanya-tanya pada dirinya, apakah aku benar-benar berharga di mata Tuhan? Mengapa ya? Ketika dia merasa lemah dan hancur hati, dia sering menanyakan hal tersebut pada dirinya. Bukannya dia meragukan Tuhan, tapi dia meragukan apakah dirinya sendiri itu layak untuk dicintai atau tidak. Apa yang dilihat Tuhan dari diriku sehingga dia menyerahkan segala-galanya, bahkan nyawanya, untuk aku, orang yang penuh kesalahan dan kelemahan ini. Pertanyaan itu selalu timbul di hati Debbie sampai suatu hari Tuhan menyadarkannya lewat suatu kejadian. Saat itu Debbie baru saja keluar dari mall. Dia sedang berlari mengejar angkot, tapi dia menyadari ada yang kurang. Ternyata gelangnya hilang. Segera saja dia merasa sebal, kesel karena gelang itu buatannya sendiri. Tapi saat itu dia buru-buru. Jadi dia gak mau kembali ke mall dan mencari gelang itu. Dia berpikir bahwa gelang itu punya banyak kekurangan. Gak apa-apa deh hilang. Lagi pula aku mau membuat yang baru saja, supaya gelang itu lebih sempurna desainnya. Dia pikir gelang itu masih banyak kurangnya. Makanya dia senang karena akan membuat gelang baru yang desainnya lebih bagus dari gelang sebelumnya. Oleh karena itu, Debbie pun melanjutkan perjalanannya. Tapi entah mengapa tiba-tiba Debbie teringat akan suatu hal, yaitu proses ketika dia membuat gelang tersebut. Dia mengingat perasaan menyenangkan ketika melihat rancangan gelangnya mulai terbentuk. Dia juga ikut memilih batu-batu mana untuk membuat gelangnya lebih istimewa. Mungkin dia harus mencoba mencari gelang itu, pikirnya. Maka dia kembali ke mall. Dia berlari untuk mencari di supermarket, toko roti, dan terus menyusuri jalan-jalan yang sempat dia lalui. Sementara itu, Debbie semakin ingin untuk menemukan gelangnya. Hatinya berdebar. Deg, deg, deg. Aduh, di mana ya terakhir kali aku memakainya? Kemudian dia teringat kalau gelangnya masih ada saat dia berada di toko buku. Makanya dia buru-buru lari ke toko buku. Sesampainya di toko buku, dia pun bertanya pada karyawan yang ada di sana. Karyawan itu bertanya, "Maaf, gelang itu mahal ya kak?" Tanyanya dengan ekspresi khawatir. Mungkin karena suara Debbie yang sedikit bergetar ketika bertanya. Saat Debbie mengatakan kalau gelang itu hanya terbuat dari mote dan renda, karyawan itu terlihat heran. Tapi dia tetap tersenyum dan dia meminta Debbie untuk menunggu sembari dia dan rekan-rekannya mencari gelang Debbie. Saat karyawan toko buku itu kembali, Debbie melihat ada gelang di tangannya. Debbie pun bergembira. Dia menerima gelangnya dengan gemetaran. Dia langsung menggenggam gelang tersebut di dekat dadanya dan bersyukur. Saat itulah Debbie menyadari betapa berharganya bagi dia benda yang tidak sempurna yang dia buat itu. Melalui kejadian ini, Tuhan membuat Debbie sadar kalau Debbie bisa menganggap benda mati yang begitu dia sayangi, padahal itu benda mati loh. Apalagi Tuhan. Tuhan yang menganggap kita berharga di hatinya. Betul, kita memang tidak sempurna. Tetapi Tuhan bukanlah manusia yang membuat kesalahan. Jadi adik-adik, bahkan Debbie, Andi bukanlah suatu kesalahan. Kita semua telah dirancang oleh Tuhan dengan hati-hati. Bahkan sebelum lahir ke dunia, Dia sudah mengenal dan melayakkan kita.
Oleh karena itu, kita sangat berharga di matanya. Setelah mendengar kedua cerita tersebut, kakak ingin kita juga belajar nih adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di matanya. Yuk kita sama-sama percaya bahwa Tuhan menciptakan kita spesial dan unik sesuai dengan gambarnya. Tuhan juga ingin agar kita menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya, dan apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Dan terakhir, ketika adik-adik merasa tidak ada yang menghargai dan peduli terhadap adik-adik, atau ketika adik-adik merasa kesepian, ingatlah bahwa Tuhan melihat adik-adik sebagai anaknya yang berharga. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa. Lipatlah tangan, tutup mata dan tundukkan kepala ya adik-adik. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan atas berkat-Mu. Kami sudah boleh berkumpul dalam ibadah online ini dan belajar tentang firman-Mu lebih dalam lagi. Kami bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami dan kami sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di hadapan-Mu. Ya Bapa, pimpinlah kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam sehari-hari kami. Ampunilah dosa dan kesalahan yang kami perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas berkat dan kasih setia-Mu ya Bapa. Amin. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi sampai jumpa minggu depan adik-adik. Ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya adik-adik. Bye-bye.